Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini tentu mengecewakan, apalagi ada momen dramatis saat Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti di awal laga. Tapi di balik hasil buruk ini, ada 3 kabar baik yang bisa menjadi penyelamat Timnas Indonesia dan menjaga asa untuk lolos ke putaran selanjutnya. Tapi, di sisi lain, ada beberapa keputusan aneh dari Patrick Kluivert yang justru bikin Timnas Indonesia kocar-kacir di laga ini. Apa saja blunder fatalnya? Dan bagaimana peluang Indonesia setelah kekalahan ini? Semua akan kita bahas di video ini. 1. Kembalinya 2 pilar kunci. Justin Hubner dan Ragnar Ortmangoen bisa kembali tampil melawan Bahrain setelah absen lawan Australia akibat akumulasi kartu. Ragnar Ortmangoen yang kini bisa berduet dengan Ula Romeni bakal membuat serangan timnas lebih agresif. 2. Kekalahan Cina dan Bahrain. Cina kalah dari Arab Saudi 0-1, dan Bahrain kalah dari Jepang 0-2. Ini membuat timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk bersaing di grup C. Indonesia masih bisa merebut posisi runner-up atau minimal peringkat 4 besar agar bisa lanjut ke babak berikutnya. 3. GBK bakal full supporter Garuda. Laga melawan Bahrain akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Supporter Bahrain dikabarkan enggan membeli tiket away. Artinya stadion akan dikuasai oleh Lautan Merah Putih. Dukungan penuh supporter bisa jadi modal besar untuk bangkit dan meraih kemenangan di kandang. 1. Minimnya gelandang bertahan. Kluivert memilih Nathan Choeaon di lini tengah. Padahal sebelumnya Shin Tae-yong selalu memainkan Ivar Jenner bersama Tom Haye untuk menjaga keseimbangan. Akibatnya, lini tengah Indonesia jadi lemah dan mudah ditembus Australia. 2. Memainkan Nathan Choeaon yang minim jam terbang. Nathan hanya sekali main di klubnya musim ini, tapi malah dipasang sejak awal oleh Kluivert. Hasilnya, baru 15 menit berjalan, Nathan bikin pelanggaran fatal yang berujung penalti buat Australia. 3. Garis pertahanan terlalu tinggi. Indonesia menerapkan garis pertahanan tinggi, yang justru memberi ruang buat Australia melakukan serangan balik cepat. Gol kedua Australia yang dicetak Nishan Velupillai adalah bukti betapa rentannya pertahanan kita. Gaya bermain ini berbanding terbalik dengan taktik Shin Tae-yong yang lebih hati-hati. 4. Kurangnya koordinasi antar pemain. Lini belakang dan tengah sering kehilangan komunikasi, memberi banyak ruang bagi Australia untuk menyerang. Ini membuat Indonesia seolah tidak siap menghadapi tekanan tinggi dari lawan. 1. Nathan Choeaon bikin penalti di awal laga. Nathan menarik Lewis Miller di kotak penalti, memberi Australia peluang emas untuk unggul cepat. 2. Martin Paes gagal selamatkan penalti. Martin Bailey dengan mudah menipu Paes dan mencetak gol dari titik putih. 3. Kevin Dix gagal penalti. Penalti di menit ke-7 bisa mengubah jalannya pertandingan, tapi Kevin Dix gagal memanfaatkannya. Bola membentur mistar, padahal kiper Australia sudah bergerak ke arah yang salah. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka. Indonesia harus menang melawan Bahrain dan Cina untuk menjaga asa di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan dukungan penuh dari supporter di GBK, kemenangan melawan Bahrain bukan hal yang mustahil. Jadi, menurut kalian, apakah Patrick Kluivert masih pantas jadi pelatih timnas Indonesia? Apa yang harus diperbaiki di laga selanjutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia.